Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez akan kembali ke lapangan tepat waktu untuk laga persahabatan hari Minggu melawan Egnatia. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menggelar pertandingan persahabatan melawan Salzburg tanpa diperkuat Lautaro yang sedang mengalami kelebihan berat badan. Laporan mencatat, sang striker akan mengatasi masalah fisik ini dan membuat dirinya tersedia untuk laga persahabatan berikutnya. Dalam ujian terakhir klub sebelum kick-off resmi Serie A musim depan, Inter akan menghadapi Egnatia pada hari Minggu pukul 20 waktu setempat di Stadion Paolo Mazza. Pada laga tersebut pelatih Simone Inzaghi dipastikan sudah bisa mengandalkan kembali El Toro di lini depan sebagai ujung tombak pasukannya. Laga menghadapi Egnatia juga akan menjadi kesempatan terakhir sang pelatih untuk menguji pasukannya sebelum laga pembuka Serie A melawan Monza pada 19 Agustus. Inter Milan telah menyelesaikan penandatanganan transfer Emil Audero dari Sampdoria. Nerazzurri mengonfirmasi kedatangan kiper berusia 26 tahun itu dalam pengumuman resmi di halaman beranda klub, bahwa Audero telah bergabung ke Inter dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Menurut FC Internews, Nerazzurri merekrut Audero seharga 7 juta euro dengan kontrak 4 tahun, yang membuatnya menghasilkan gaji sekitar 1,2 juta euro bersih per musim. Audero bergabung dengan Inter setelah 5 musim di Sampdoria dengan mencatatkan 169 penampilan di semua kompetisi untuk Blucerchiati. Penjaga gawang asal Italia itu berasal dari Akademi Muda Juventus dengan hanya tampil 1 kali untuk tim utama Bianconeri. Gelandang Udinese, Lazar Samardzic tidak akan menandatangani kontraknya hari ini dikarenakan agennya belum tiba di Milano. Menurut Tuttomercato Web, Samardzic telah meyakinkan para penggemar Inter bahwa dirinya tetap bergabung meski ada sedikit penundaan. Semua laporan menunjukkan bahwa Nerazzurri dan Udinese telah menyelesaikan kesepakatan pinjaman 1 tahun dengan kewajiban pembelian di musim panas mendatang. Samardzic dilaporkan telah menyetujui kontraknya dengan Inter dan akan segera menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Sang pemain juga sudah menjalani pemeriksaan medis kemarin, namun hingga sekarang Inter belum secara resmi mengumumkan kedatangan Samardzic. Laporan mencatat, alasan sang gelandang belum menandatangani kontrak adalah karena agennya saat ini belum tiba di Milano. Samardzic juga sudah memberikan jaminan jika terdapat beberapa kekhawatiran dari para penggemar bahwa kepindahannya ke Inter dibatalkan. "Saya tetap bergabung dengan Inter meskipun ada sedikit penundaan. Tidak mungkin saya akan kembali lagi ke Udinese sekarang," ungkap Samardzic saat ditanya tentang situasinya. Klub ibu kota Italia, AS Roma dilaporkan telah memasuki perlombaan untuk target Inter Milan meraih Demiral. Menurut FC Internews, Nerazzurri telah memantau Demiral dalam beberapa minggu terakhir selama jendela transfer musim panas. Inter mungkin sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk segera merekrut Demiral, tetapi hal itu bisa membuat mereka kehilangan sang pemain. Laporan menjelaskan bahwa AS Roma telah muncul sebagai kandidat baru untuk memboyong Demiral dalam beberapa jam terakhir. Giallorossi juga ingin memperkuat barisan pertahanan mereka setelah menjual Roger Ibanez ke klub Liga Pro Arab Saudi, Al Ahly. Oleh karena itu, laporan tersebut mengklaim bahwa Giallorossi sekarang sedang mengincar Demiral. Di sisi lain, Inter juga tengah memantau target transfer lain yang bisa memperkuat lini belakang Simone Inzaghi. 2 bek dari Premier League yang masuk dalam daftar pilihan Inter adalah Jabhat Tanganga dari Tottenham dan Takehiro Tomiyasu dari Arsenal. Klub raksasa Portugal, FC Porto telah menolak tawaran 23 juta euro dari Inter Milan untuk mengontrak striker Mehdi Taremi. Menurut jurnalis sepak bola Belgia Sacha Tavolieri, yang melaporkan bahwa Porto menginginkan bayaran setidaknya 30 juta euro untuk melepas sang striker di musim panas. Mehdi Taremi menjadi salah satu nama terhangat di sisa jendela transfer musim panas mengingat kontraknya akan habis pada akhir Juni tahun depan. Inter menjadi salah satu klub yang dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 31 tahun tersebut. Namun, Tavolieri mencatat, tawaran Inter sekitar 23 juta euro telah ditolak Porto.
Raksasa Portugal itu tetap berpegang teguh pada penilaian mereka dengan menginginkan setidaknya 30 juta euro untuk menjual sang striker. Sementara itu, beberapa laporan telah menyebut bahwa Taremi sebagai target potensial dalam daftar Tottenham untuk menggantikan Harry Kane. Namun menurut Tavolieri, hingga saat ini belum ada kontak apapun dari Spurs. Inter Milan dilaporkan telah mundur dari perlombaan merekrut Folarin Balogun dari Arsenal, dan sebagai gantinya akan mengincar Marco Arnautovic dan Mehdi Taremi. Nerazzurri sedang berjuang keras untuk mendatangkan 1 atau 2 striker lagi sebelum dimulainya kompetisi musim depan. Namun, mencapai kesepakatan dengan klub lain terbukti menjadi tugas yang berat bagi Inter dalam hal keuangan. Pakar pasar transfer Alfredo Pedula melaporkan bahwa Inter telah menarik diri dari pengejaran terhadap Folarin Balogun. Nerazzurri mendapati diri mereka tidak mampu memenuhi tuntutan harga The Gunners yang bertahan di angka 40 juta euro. Pedula mengklaim bahwa Labenia Mata telah mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada Arsenal. Inter selanjutnya akan mengalihkan perhatian mereka untuk merekrut Taremi dan Arnautovic. Oleh karena itu, klub akan mencari cara untuk menjual Joaquin Korea untuk memberi ruang bagi 2 striker tersebut. Di sisi lain, Inter harus menaikkan tawaran mereka dalam meyakinkan Porto untuk melepas Taremi. Nerazzurri dilaporkan melihat tawaran awal mereka untuk Taremi senilai 23 juta euro telah ditolak klub Portugal tersebut. Klub Liga Italia, Bologna dilaporkan telah memberitahu Inter bahwa penjualan Marco Arnautovic akan menelan biaya minimal 15 juta euro. Menurut Gazzetta dello Sport, manajemen Inter sedang berusaha keras mendatangkan setidaknya 1 striker lagi sebelum 19 Agustus. Seperti diketahui, Inter telah menambahkan Arnautovic ke dalam daftar target mereka yang terus bertambah. Namun, Bologna tidak akan mengizinkan striker mereka menuju Appiano Gentile, kecuali mereka menerima tawaran yang memuaskan. Laporan mengklaim bahwa Bologna mematok harga di antara 15 hingga 20 juta euro untuk berpisah dengan bomber veteran tersebut. Di sisi lain, laporan menjelaskan bahwa Inter sejauh ini hanya bersedia mengeluarkan dana sekitar 5-7 juta euro untuk merekrut sang striker. Seperti diketahui, Arnautovic sudah pernah membela Inter selama 1 musim pada tahun 2009, namun penampilannya tidak begitu memuaskan. Inter Milan dilaporkan tengah menyiapkan tawaran pembuka sebesar 20 juta euro untuk merekrut Takehiro Tomiyasu dari Arsenal. Menurut FC Internews, Nerazzurri telah mengidentifikasi bek asal Jepang tersebut sebagai profil yang tepat dalam memperkuat lini pertahanan untuk menggantikan Milan Skriniar. Laporan mengklaim bahwa Inter siap merogoh kocek sebesar 20 juta euro demi mengamankan jasa pemain berusia 25 tahun itu. Seperti diketahui, Tomiyasu punya pengalaman di Italia ketika memperkuat Bologna antara 2019 dan 2021. Pemain serbaguna itu memiliki posisi alami sebagai bek kanan, tetapi dia juga bisa berperan lebih sentral di jantung lini pertahanan. Tomiyasu bergabung dengan Arsenal pada 2021, namun dirinya kesulitan mendapatkan menit bermain di London Utara, dan kontraknya bersama The Gunners berakhir pada 2025. Inter Milan dilaporkan sedang mengawasi bek Tottenham Hotspur Djabhat Tanganga karena 2 alasan. Menurut Corriere dello Sport, Nerazzurri telah menghidupkan kembali minat mereka pada Djabhat Tanganga di jendela transfer musim panas ini untuk penguatan lini pertahanan. Pemain asal Inggris itu bukan bagian dari proyek teknis Tottenham di mana mereka terbuka untuk meminjamkannya pada kampanye mendatang. Laporan menjelaskan, Nerazzurri menyukai bek Spurs tersebut karena 2 alasan. Yang pertama adalah usianya yang relatif muda. Pemain berusia 24 tahun itu masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen Inter. Alasan kedua adalah keserbagunaan sang pemain. Tanganga awalnya adalah bek tengah tetapi juga bisa bermain di sisi kanan. Oleh karena itu, Tanganga dapat menggantikan Denzel Dumfries sebagai bek sayap kanan jika diperlukan. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Inter bisa menghadapi persaingan dari Galatasaray yang juga tertarik dengan bek Inggris tersebut.
Inter Milan masih berharap untuk melepas striker Joaquin Correa di musim panas ini. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri bahkan bersedia mengalami kerugian modal untuk melepas Correa. Namun, akan ada pertanyaan besar seputar apakah ada klub di Eropa yang mau mengajukan penawaran atau tidak. Situasi Correa yang sangat rentan dengan cedera telah membuat banyak klub bertanya-tanya dan khawatir. Correa tidak benar-benar mendapat tempat dalam rencana Inter, bahkan sebagai penyerang keempat di grafik kedalaman skuad. Inter lebih memilih menjual sang striker dan kemudian merekrut pemain dengan profil berbeda untuk memenuhi permintaan pelatih Simone Inzaghi. Inter membayar 32,6 juta euro saat merekrut Correa dari Lazio pada tahun 2021. Hal ini berarti pemain Argentina itu masih diamortisasi di neraca Nerazzurri sekitar 18,2 juta euro. Dengan demikian, itulah jumlah yang harus Inter terima dalam menjual Correa untuk menghindari kerugian modal. Namun laporan mencatat, Inter tidak serta-merta menolak tawaran yang lebih rendah dari jumlah tersebut. Laporan menjelaskan bahwa ada minat pada tanda tangan Correa dari klub-klub di Liga Pro Arab Saudi dengan Al-Shabaab khususnya dilaporkan telah menunjukkan minat yang nyata.